Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara waktu yang paling diberkahi dalam hidup seorang muslim adalah waktu sepertiga malam terakhir hingga fajar menyingsing. Inilah waktu yang begitu dicintai oleh para nabi dan rasul, para sahabat, tabi'in, dan ulama salafus saleh. Mereka menghidupkan waktu itu dengan sholat malam, zikir, doa, dan kebiasaan yang sangat sederhana, yaitu mandi di waktu fajar. Namun sayangnya, kebiasaan ini mulai ditinggalkan oleh banyak umat di zaman sekarang. Kita lebih akrab dengan mitos-mitos seputar waktu mandi dibandingkan meneladani kebiasaan para kekasih Allah. Kita ketahui bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai kebersihan. Bahkan setiap kali beliau bangun malam untuk tahajud, beliau selalu menyempatkan bersiwak dan membersihkan diri. Sebagian ulama menjelaskan bahwa mandi di waktu fajar memiliki banyak manfaat, baik secara spiritual maupun fisik. Di antaranya yang pertama, bisa menyegarkan tubuh dan menjauhkan rasa kantuk saat beribadah. Yang kedua, membantu untuk fokus dan khusyuk dalam sholat subuh. Yang ketiga, membangkitkan semangat di awal hari. Dan yang keempat, menjadi salah satu sarana memelihara kesehatan, terutama dalam cuaca tropis. Apalagi jika mandi ini diniatkan untuk bersuci, menjaga kebersihan, dan menyambut waktu-waktu mustajab untuk berdoa, maka insya Allah pahalanya akan berlipat ganda. Namun di tengah masyarakat kita berkembang keyakinan yang tidak berdasarkan dalil syar'i, yang juga disiarkan melalui konten-konten berbungkus Islami di YouTube, seperti jangan mandi setelah asar karena bisa masuk angin, atau jangan mandi selepas maghrib, nanti jantungnya lemah, atau mandi malam bisa mengundang penyakit. Seringkali mitos-mitos ini disangka berasal dari agama, padahal tidak ada satupun ayat Al-Quran ataupun hadis sahih yang melarang mandi pada waktu-waktu tersebut. Islam adalah agama yang menyuruh bersuci dan menjaga kebersihan tanpa membatasi waktu secara mutlak. Mandi itu mubah atau boleh dilakukan kapan saja selama tidak membahayakan diri. Padahal sebagai muslim, kita harus mendasarkan hidup kita dengan Al-Quran dan hadis.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dari hadis riwayat Muslim, hadis ini bersanad sahih juga disampaikan, Tahuru syatrul iman, kesucian adalah separuh dari iman. Tidak ditemukan larangan Nabi SAW tentang waktu mandi tertentu. Kalau ada yang menyebutkan, maka perlu dicek kembali apakah hadisnya sahih atau palsu. Sahabatku yang dirahmati Allah, memang benar sebagian orang tua dulu melarang anak-anaknya mandi malam atau sore hari. Namun itu lebih pada kekhawatiran kesehatan berdasarkan adat atau pengalaman, bukan dalil agama. Maka jangan sampai kita menganggapnya sebagai bagian dari syariat Islam. Ini bisa termasuk bid'ah i'tiqadiyah jika diyakini sebagai hukum agama, padahal tidak ada landasannya. Daripada takut dengan waktu mandi, marilah kita hidupkan kembali semangat bersuci di waktu fajar. Karena pada waktu itu Allah turun ke langit dunia dan menjawab doa-doa hambanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, para nabi dan orang soleh mengawali hari mereka dengan kesucian lahir dan batin, serta doa-doa kita akan lebih mudah dikabulkan karena hati masih bersih dari dosa harian. Oleh karena itu, mari kita hidupkan kembali amalan mandi fajar ini. Niatkan karena Allah demi menyambut hari dengan jiwa dan tubuh yang bersih. Tinggalkan mitos-mitos yang tidak berdasar syariat dan kuatkan keyakinan kita pada dalil yang sahih dan ajaran Rasulullah SAW. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa menjaga kebersihan baik lahir maupun batin, serta dimudahkan untuk meneladani para nabi dan orang-orang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.